Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar matematika, materi mengenai menyusun persamaan fungsi kuadrat. Jika saya memiliki 3 titik, titik A negatif 4,5, titik B negatif 2,3, dan titik C adalah 1,0, kita akan menyusun persamaan kuadrat yang melalui 3 titik A, B, C ini ya. Oke, jika saya gambarkan di koordinat kartesius, maka saya mendapatkan 3 titik ini ya, A, B, C. Apakah bisa digambarkan satu buah fungsi kuadrat yang melalui 3 titik ini? Nah, mari kita coba gambarkan ya. Nah, ini gambar fungsi kuadratnya. Yang kita akan cari adalah persamaan dari fungsi kuadrat ini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, berapakah A, berapakah B, berapakah C. Oke, mari kita coba untuk mencari persamaan fungsi kuadratnya. Persamaan umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini kita punya 3 titik, ada X1, Y1, X2, Y2, X3 dan Y3. Kita akan substitusikan ke dalam persamaan umumnya. Substitusikan nilai X dan nilai Y ke dalam persamaan umum ini ya. Maka kita masukkan Y-nya 5 sama dengan A dikali negatif 4 kuadrat ditambah B dikali negatif 4 tambah C. 5 sama dengan negatif 4 kuadrat adalah 16A dikurangi 4B ditambah C. Kita juga akan substitusikan untuk nilai yang B. Negatif 3 sama dengan A dikali negatif 2 kuadrat plus B dikali negatif 2 plus C. Negatif 3 sama dengan negatif 2 kuadrat adalah 4A dikurangi 2B plus C. Kita juga substitusikan untuk nilai X dan Y dari titik C. 0, Y-nya 0 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 tambah C. 0 sama dengan A plus B plus C. Oke, dengan mensubstitusikan nilai X dan Y dari 3 titik ini, kita mendapatkan 3 persamaan dengan 3 variabel. Oke, kemudian kita mau eliminasikan untuk menghilangkan C. Kita menggunakan yang paling belakang ini sebagai pengeliminasi ya. 0 sama dengan A plus B plus C. Kita eliminasi, kita kurangkan, C-nya habis. 5 dikurangi 0 tetap 5 sama dengan 16 dikurangi A adalah 15A. Kemudian 4B dikurangi B adalah negatif 5B. Oke, persamaan 2 kita juga akan eliminasi dengan menggunakan persamaan 3 plus B plus C. Kita kurangkan supaya C-nya hilang. Oke, negatif 3 dikurangi 0 tetap negatif 3 sama dengan 4A dikurangi A sama dengan 3A. Kemudian negatif 2B dikurangi B sama dengan negatif 3B. Nah, ini kalau kita sederhanakan, saya bagi dengan 3, maka negatif 1 sama dengan A negatif B. Nah, ini akan kita gunakan untuk mengeliminasi yang ini ya. Kalau ini saya kali dengan 5, negatif 5 sama dengan 5A min 5B. Nah, negatif 5 sama dengan 5A min 5B. Oke, ini saya kurangkan supaya negatif 5B ini hilang ya. Negatif 5B dikurangi negatif 5B atau ditambah 5B ini hilang, habis. 5 dikurangi negatif 5 adalah plus 10, karena negatif sama negatif itu jadi positif ya. 15A dikurangi 5A sama dengan 10A.
maka A-nya bernilai 1. Kalau A-nya bernilai 1, kita cari B-nya. Negatif 1 sama dengan 1 dikurangi B. Ini saya pindahkan ke sini begitu ya. Negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif B. Negatif 2 sama dengan negatif B, berarti B-nya adalah 2. Oke, kemudian saya masukkan ke sini ya. 0 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah C. Nah, kalau ini saya 0, ini saya jumlahkan 1 tambah 2, 3 plus C, maka saya tahu C-nya adalah 3 ditambah berapa ya, sama dengan 0 ditambah negatif 3. Nah, dari sini saya dapat nilai A, nilai B, nilai C, sehingga saya bisa mendapatkan persamaan fungsi kuadratnya Y sama dengan A-nya 1 X kuadrat, A-nya 1 ya, ditambah B-nya 2, 2X, ditambah C, C-nya negatif 3. Nah, oke, kita nggak perlu tuliskan ditambah negatif 3, kita cukup tuliskan dikurangi 3. Dikurangi 3. Nah, ini persamaan yang kita dapatkan. Nah, ini kalau kita cek di GeoGebra, benar persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 untuk grafik fungsi kuadrat yang melalui 3 titik ini ya. Oke, mari kita ingat kembali apa yang dilakukan. Yang pertama adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Langkah yang kedua adalah substitusi nilai X dan nilai Y dari 3 titik yang diketahui. Kemudian yang ketiga adalah mengeliminasi C menggunakan salah satu persamaan yang ditemukan ya. Kemudian yang keempat, mengeliminasi lagi entah A entah B, A atau B. Kemudian yang kelima adalah substitusi untuk mencari nilai A, B, dan C. Nah, langkah yang terakhir, jika A dan BC-nya tahu, maka kita kembalikan nilai A-nya dimasukkan, nilai B-nya dimasukkan, nilai C-nya dimasukkan. Nah, ini langkah dari mencari persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik. Oke, kemudian saya akan berikan satu lagi contoh soal. Kita diminta untuk mencari persamaan fungsi kuadratnya, tapi yang diketahui bukan 3 titik, tapi diketahui titik puncak. Misalnya titik puncaknya A 2,9 dan titik potong sumbu Y-nya 0,5. Nah, ini nggak ada 3 titik ya. Kita hanya punya 2 titik. Oke, bagaimana kita mencarinya? Oke, di sini kita diketahui titik puncak 2,9. Di sini ya titik puncaknya. Nah, kita ingat bahwa di titik puncak ini berarti juga adalah ada garis simetri. Ya, di sini ada garis simetri. Garis simetri adalah garis yang kalau dilipat itu bentuknya sama. Kemudian kita diketahui ada satu titik lagi yang itu titik potong sumbu Y 0,5. Di sini ada 0,5 satu titik. Nah, karena ini ada sumbu simetri, maka kita tahu bahwa di sebelah kanan dengan jarak yang sama ini ada satu titik. Karena kalau dilipat harus bentuknya sama ya, yaitu titik 4,5. Karena jarak dari titik potong sumbu Y ke garis simetri itu 2, maka satu titik lagi di sebelah kanannya juga berjarak 2. Oke, mari kita coba lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya titik puncaknya 2,9. Kemudian ini ada garis simetri berwarna biru. Kemudian ini titik potong sumbu Y yang diketahui.
Nah, kalau ini digambar fungsi kuadratnya, karena ini adalah garis simetri, maka di sebelah kanan ini ada titik yang kalau dilipat itu menjadi sama ya, jaraknya sama. Sekali lagi ini titik C, karena ini berjarak 2 dari garis simetri yang di X sama dengan 2, maka di sebelah kanannya juga berjarak 2. Karena ini sudut simetrinya ada, garis simetrinya adalah X sama dengan 2, maka karena kalau berjarak 2 ke kanan berarti X-nya jadi 4, tingginya sama 5. Oke, sehingga kita akhirnya mempunyai 3 titik, yaitu titik puncak yang diketahui dari soal, titik potong sumbu Y, kemudian titik baru yang kita dapatkan dari garis simetri. Nah, kalau kita sudah mendapatkan 3 titik seperti ini, kita bisa kerjakan seperti yang tadi ya, ada 3 titik. Kita kerjakan saja. Bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita substitusikan nilai X dan Y dari titik A. Y nya 9 sama dengan 2 kuadrat 4A plus X nya 2B plus C. Oke, kemudian kita substitusikan nilai B 0 dan 5. Y nya 5 sama dengan X nya 0 kali A ya 0 ya, nggak perlu ditulis, ditambah B kali X, X nya 0 kali X, maafkan, X nya 0 kali B ya 0, kita nggak perlu tulis. Kemudian tinggal C. Oke, kita tahu C nya sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan titik C, titik yang baru ini, Y nya 5, X nya 4 kuadrat adalah 16, berarti 16A tambah BX, X nya 4 kali B, 4B tambah C. Nah, dari sini kita dapatkan C nya 5, kita nggak perlu eliminasi ya. Kalau kita mau eliminasi sih boleh saja, tapi karena C nya sudah tahu 5, kita masukkan saja nilainya 9 sama dengan 4A plus 2B plus 5. Kita pindahkan ke sebelah sana, 9 dikurangi 5 adalah 4 sama dengan 4A plus 2B. Kemudian kita masukkan juga di sini X, C nya 5 ya. 5 sama dengan 16A plus 4B plus 5. Kalau kita pindahkan ke sana, 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 0 sama dengan 16A plus 4B. Oke, kita akan mengeliminasi untuk menghilangkan B. Karena B-nya di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 4, kita kalikan dengan 2. Berarti 8 sama dengan 8A plus 4B. Nah, di sini 8 sama dengan 8A plus 4B. Kita sudah mendapatkan koefisien dari B sama, kita tinggal kurangkan. Sehingga ini habis. 0 dikurangi 8 adalah negatif 8. 16 dikurangi 8 adalah 8A. Sehingga kita tahu A-nya bernilai negatif 1. Kalau kita tahu A-nya bernilai negatif 1, kita tinggal masukkan, substitusikan. 8 sama dengan negatif 1 kali 8 adalah negatif 8 plus 4B. Negatif 8 dipindah ke sana, jadi plus 8. 8 plus 8, 16 sama dengan 4B. Nah, kita tahu B-nya adalah 4, karena 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, kita sudah dapatkan A, B, dan C. Kita tinggal masukkan. Y sama dengan A-nya negatif 1, X kuadrat. B-nya 4 plus 4X, C-nya 5 plus 5. Nah, ini kita dapatkan persamaan fungsi kuadratnya. Ayo kita cek di GeoGebra yuk, apakah jawaban kita benar. Nah, jawaban kita benar ya. Y sama dengan negatif X kuadrat plus 4X plus 5. Oke, kita bisa menggunakan GeoGebra untuk mengecek apakah jawaban kita benar ya. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah soal yang diketahui titik puncaknya,
kemudian diketahui satu titik lagi, dalam konteks ini adalah titik potong sumbu Y, maka kita menggunakan garis simetri lipat ini untuk mendapatkan satu titik baru, sehingga kita mendapatkan 3 titik. Kemudian kita bisa menghitung dengan cara yang sama. Oke, sekian materi hari ini yang saya terangkan mengenai menyusun persamaan fungsi kuadrat. Yang saya terangkan ini bukan satu-satunya cara, ada banyak cara yang lain, ada banyak rumus yang bisa juga digunakan sebenarnya, tetapi saya menggunakan metode yang paling basic ya, bukan yang paling cepat, tapi yang paling mudah untuk dikerjakan, karena di hampir semua contoh soal metode ini bisa dipakai untuk mengerjakan soal. Oke, jika kalian ingin belajar lagi mengenai menyusun persamaan fungsi kuadrat, khususnya belajar menggunakan cara-cara yang mungkin berbeda dari yang saya terangkan, mungkin lebih cepat ya, kalian bisa baca di buku paket kalian, di buku Kemendikbud halaman 105 sampai dengan 115. Di sana ada berbagai contoh soal dengan berbagai macam cara. Silakan dipelajari. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.